Kita ketahuan anak siapa yang ngerjakan dan kita ketahuan dari situ. 4C itu gini Bapak. Keterampilan 4C itu yang pertama, yang paling utama itu adalah kemampuan untuk berkolaborasi. Kolaborasi itu kerjasama dengan yang lain. Kalau pinter, satu anak pinter, tetapi tidak mau kerjasama, nanti akan terkubur oleh orang yang lain. Kenapa? Sekarang itu pakai tim. Google aja itu pakai tim, bukan yang mengembangkan sendiri. Mesti ada tim-timnya. Kemudian setelah kolaborasi yang dibutuhkan adalah komunikasi. Gimana cara menyampaikan idenya ke orang lain. Setelah komunikasi baru kreatif. Mikirnya gimana sih, mikir kreatifnya itu gimana? Cina bisa maju karena ATM-nya sekarang banyak. Bukan ATM uang ya, ATM artinya amati, tiru, modifikasi. Makanya jangan kaget. Apapun ada di Cina. Jangankan dulu HP Jepang katanya bagus, sekarang semua dari Cina. Jangankan HP, matahari Cina sudah membuat namanya matahari tiruan, bisa dicek. Jadi Cina aja mencoba buat matahari, apa aja bisa dibuat Cina karena ATM awalnya. Setelah berpikir kreativitas, kemudian berpikir kritis, gimana caranya seperti itu. Akhirnya anak-anak mikir terus. Jadi pasti tidak dibutuhkan. Dengan adaptasi, akhirnya anak-anak itu berhasil. Sekarang ini Bapak Ibu, RPP itu yang penting nih loh. Nah ini garis besar untuk langkah kegiatan itu pengenalan. Introduksinya itu latar belakangnya apa, tujuannya, kemudian wawasan. Ini biasanya kita sebut sebagai apersepsi. Contoh, ketika datang, nggak mungkin kan jenengan silakan buka buku halaman sekian, nggak mungkin. Yang jelas, anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang ini. Tadi Bapak ketika naik sepeda, tiba-tiba melihat di sepeda Bapak kok ada coklat-coklat itu ya. Kira-kira apa? Seperti itu. Jadi kita membuat abstraksinya. Hari ini kita akan belajar. Ini masuk ke tujuan. Hari ini kita akan belajar tentang apa sih warna coklat di sepeda. Kalau perlu sepedanya masukkan kelas. Ini loh buktinya sepedanya warna coklat itu apa? Anak-anak mengamati. Kemudian review wawasan. Review wawasan itu artinya gini. Kalau nggak salah ini pernah kita pelajari di kelas sebelumnya ya. Masih ingat ini hubungannya tentang apa ya? Nah itu seperti itu. Jika sudah baru, panjenengan nanti bisa seperti ini. Ini seperti ini ya, langkah besar dan nanti seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Ini kalau pembelajaran ini kelihatannya untuk penyusunannya. Okay. Jadi kalau menyusun RPP itu kita yang pertama diskusi mengamati RPP itu modelnya bagaimana, yang mereka belajar nanti ada contohnya. Kemudian karakter 4C itu bagaimana. Kemudian mengamati pembelajaran keterampilan pada pembelajaran bagaimana. Seperti itu. Jadi paling tidak ini akan menjadi gambaran ke panjenengan nanti. Ini nggak usah deh, karena bisa dipelajari sendiri, yaitu edarannya nomor 14 itu nanti. Jadi yang paling penting ini adalah tujuan, langkah, penilaian, itu aja. Jadi kalau ketika tes PDK, biasanya kalau ada mungkin ditanyakan edaran tentang ilmu dan belajar, berarti 14 gitu aja. Isinya cuma 3 itu yang wajib. Kemudian ini panduannya tidak memaksa satu lembar. Kalau satu lembar toh itu versi minimal ibu ya. Minimal makanya versi standarnya aja. Tapi kalau ini lebih lengkap akan bagus. Nanti ada contoh instrumennya, contoh rubriknya nanti ada. Jadi dengan adanya cara itu ada pro kontra kalau sekarang. Formatnya guru diarahkan tuh itu format secara kaku. Maksudnya sekarang bebas, boleh satu lembar dikasih background boleh, kalau dulu nggak boleh. Yang kedua komponennya kalau dulu 13 bisa sampai 20 halaman 1 MB, sekarang cukup 1 halaman. Nanti LJK-nya bisa dilingkan di YouTube bisa. Kemudian durasinya ini kalau membuatnya tidak butuh waktu lama. Kalau dulu kan sampai 1 hari 1 malam mobil DJ ini enggak sekarang. Sekarang kita lihat prinsipnya jelas sesuai dengan tadi. Setiap anak itu beda, jadi nggak bisa disamaratakan. Kemudian harus berpusat pada siswa. Jadi guru sekarang enak, biar mereka kerja kita ngopi, ngopi. Kita istirahat di meja sambil keliling ke anak-anak mendampingi. Takutnya nanti ngopi sumber ke warung atau ke kantin. Kemudian berbasis konteks kalau bisa tuh hubungannya dengan kehidupan nyata itu. Kalau di daerah kita nggak ada, misalkan di buku tulisannya tentang pakaian adat dari Sumatera Barat, kita kesulitan.
Jangan pakai aja baju Jawa atau baju apa buat kelas beda. Loh Pak, bajunya salah. Hari ini kita belajar tentang ini pakaian adat. Itu sudah konteks nyata. Jadi kita mengarahkan anak-anak ke kehidupan sehari-hari. Gak usah jangan pakai baju dari Papua yang pakai kotek-kotek, gak usah. Nanti takutnya nanti ini pakaian aneh, pakaian apa ini? Jadi itu. Iya, jadi mau nanti jadi tontonan bukan tuntunan nanti guys. Jadi seperti itu. Kemudian yang paling penting mengembangkan kemandirian belajar. Kita belajar ketika kita lepas. Saya percaya kalau saya awalnya itu masuk bisa tak ya, ternyata bisa. Nanti saya tunjukkan bukti nyatanya. Kemudian memberikan umpan balik. Artinya gini, ketika ada kesalahan ketika mereka bekerja, berarti kita tugasnya mengarahkan, jangan menyalahkan. Jadi kalau aduh ini bagus sekali kerjanya, tapi ini kurang pas ya, harusnya lurus garisnya, kenapa bengkok? Ini P harusnya lurusnya seperti ini, bukan seperti N. Jadi kita tidak menyalahkan, biar mereka tidak minder. Kemudian memiliki keterkaitan dengan kompetensi yang lain. Artinya gini ya Ibu, meskipun kita terangkan tentang lingkaran, kita bisa mengaitkan dengan lainnya. Misalnya ini kira-kira sebentar tunggu gimana ya di komputer Pak, di komputer. Kalau di komputer itu kira-kira yang bisa bikin putar apa? Akhirnya yang bisa nyambung ke listriknya juga, namanya tematis. Tetapi jarang kita lakukan. Karena apa? Karena memang pertama kita belum terbiasa. Tetapi kalau sudah terbiasa, kita nggak bisa Ibu. Kemudian teknologi informasi ini nggak wajib. Kalau panjenengan nggak bisa komputer, jangan dipaksakan. Artinya apa? Kita belajarnya sudah terlambat. Artinya kalau anak sekarang itu tiktokan, kita bisa memakai TikTok untuk senang belajar. Jadi anak-anak kita materi baca puisi. Coba sekarang kita buat tantangan, siapa yang berani buat TikTok baca puisi. Nanti kita lihat bareng-bareng. Itu luar biasa sekali Pak Ibu. Dengan TikTok sekarang bisa jadi judul best practice. Kemarin teman saya ternyata mengangkat itu. Sayangnya satu, karena buktinya nggak bisa dilampirkan. Tetapi misalkan best practice buktinya ditulis. Bukti hasilnya nih ada screenshot TikTok mereka dan linknya sudah kompilasi, saya yakin menang itu karena bagus sekali. Tapi saya ketika yang uji itu Pak Abu Khair mesti ditanyakan buktinya. Kalau saya sebelum perang tahu wah Abu Khair kadang-kadang Abu Khair, saya ingat Abu Khair itu minta bukti. Saya bawa karya anak buku apa itu segini, saya bawa 3. Ditanya loh Pak ini buat sendirian itu? Iya Pak. Kalau nggak percaya monggo Pak, saya akan ke Kepanjen, ada bukunya anak banyak, panjenengan tanya ke anak juga bisa Pak. Akhirnya alhamdulillah dapat nomor seperti itu. Jadi sebenarnya kita percaya anak aja sudah yakin lah pasti bisa mereka. Ini kita lewati. Oh ya maaf, ini tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran itu kata kuncinya cuma satu, ABCD. Ketika membuat tujuan belajar, pembelajaran diambil dari mana Pak tujuan pembelajaran itu? Tujuan pembelajaran. Sekarang kita nggak perlu ada indikator. KD, misalkan KD-nya adalah siswa dapat membuat karya seni 3 dimensi seperti itu. Berarti harus ada ABCD-nya. A itu adalah audience, B adalah behavior, artinya iya. Kemudian apa yang kalau tadi siswa dapat membuat karya seni 3 dimensi dengan benar seperti itu, berarti A audionya, biar adalah tadi behaviornya, membuat tadi kondisinya apa? Iya, jadi kalau apa? Cara mengamati atau apakah? Jadi habis itu ada. Jadi seperti ini. Rumusannya adalah A adalah audiens tadi, B adalah behavior atau perilaku kata kerjanya, membuat apa? Kemudian C adalah kondisinya yang harus dipenuhi, adalah degree atau batas minimal. Misalkan 3 dimensi dengan pewarnaan yang bagus, itu degree-nya. Kemudian mengerjakan soal dengan benar, paling tidak 3 jawaban dengan benar itu bisa. Biasanya kondisinya diletakkan di awal rumusan. Misalnya seperti ini. Setelah menyelesaikan serangkaian kegiatan pembelajaran bisa dapat menjelaskan konsep. Berarti yang ini apa Ibu? Setelah menyelesaikan serangkaian kegiatan, ini adalah kondisinya. Kondisinya apa? Misalnya melihat video dulu kondisinya, kemudian behaviornya, membuat ingat behavior adalah kata kerja, menjelaskan kata kerja. Yang jelas kata kerjanya harus bisa
Ukur. Kalau jenengan nggak bisa ukur percuma. Siswa bisa apa yang nggak bisa ukur? Siswa bisa memahami itu gimana ukurnya? Jadi siswa bisa menuliskan, kan bisa dilihat, bisa menggambarkan, bisa menjelaskan. Itu adalah biofilmnya. Kemudian kondisinya melalui apa? Seperti itu. Degree-nya ini bahasanya sendiri. Jadi kalau degree-nya bahasa sendiri boleh, bahasa nggak baku boleh. Degree-nya seperti itu. ABCD, segitu aja. A audiens siswanya, B adalah behavior kata kerjanya, C kondisinya melalui apa? Treatmentnya, D-nya degree-nya itu adalah ukurannya bagaimana. Sampai dari sini langsung salah satu kurang sedikit lagi. Langkah pembelajarannya. Yang pertama tetap harus dimulai itu ya, yang jelas ada pendahuluan, inti, penutup. Jangan kesalahan kita kebanyakan itu langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bukan halaman sekian. Ternyata bagi anak itu kalau diulang-ulang itu membosankan lagi. Makanya ketika guru-guru sekarang guru-guru yang sudah pernah ikut kayak yang dipelajari sering belajar itu sekarang sudah banyak perubahan. Banyak sekali data itu langsung tepuk-tepuk itu boleh, tetapi kalau tepuk terus setiap hari bosan juga. Makanya kita harus jadi guru yang aneh. Jangan pernah ketika ngajar sepeda motor nggak taruh di parkiran, masuk kelas. Saya pernah di Sentul itu. Waktu itu materinya adalah tentang lingkaran kelas 6. Oh saya sepeda motor masuk ke kelas lut. Kepala sekolah saya pasti itu benar Larasati. Gila-gila. Pak Habib lah, itu saya dimarahin. Ngapunten Ibu, saya mau menerangkan anak-anak tentang lingkaran. Juga gitu Pak, tidak mau sekali ini saja. Akhirnya beliaunya walaupun dengan wajah agak asam, tidak masalah. Coba konsepsinya itu masuk tengah, keluar kiri. Saya seperti itu. Akhirnya anak-anak, bapak-bapak sepeda motor. Kalian lihat rodanya bagaimana ini? Itu buat apa saya aja? Terus baru saya kasih permasalahan. Ada yang tahu kalau Pak Habib menuntut sepeda motor ini 10 putaran lingkaran, berapa meter jarak ditempuh? Jawaban muncul bla bla bla, baru masuk ke inti saya. Ketujuan, baik pembelajaran hari ini kita akan belajar jadi dukun, tetapi dukun yang ilmiah memperkirakan berapa meter jaraknya. Kan kalau menghitung jarak kan dari keliling lingkaran dikalikan berapa putaran kan. Jadi anak itu tahu. Makanya dari situ saya ternyata jadi guru anak itu pertama cepat terkenal. Kok bisa? Karena dirasani kepala sekolah ke guru yang lain. Kemudian kalau bonusnya nanti ketika terkena positifnya enak, negatifnya paling tidak mutasi lah seperti itu. Jadi itu untuk mengkaitkan materinya kita langsung aja bisa. Kemudian setelah itu langkah intinya, kalau tadi saya seperti itu, langkah intinya saya ajak mereka keluar. Kemudian saya beri penjelasan. Untuk keliling itu adalah ini seperti ini. Kalau kalian ingin tahu berapa jarak ditempuh, maka kamu harus tahu kelilingnya dulu. Kemudian kamu itu berapa putarannya dikalikan. Anak itu terus dibuktikan. Ternyata sesuai. Lah itu anak bukan konsep sendiri, pasti diingat. Itu kalau matematika. Kalau bahasa Indonesia Pak, gak usah khawatir. Kelas 6 padi ya kelas 6. Tunggu padi. Oke. Oh Padana. Oke. Padana kelas 6 kan diulangi terus materinya. Buat peta konsep, menemukan kalimat utama. Anak-anak sampai hafal. Kalimat utama gak diwocok langsung garis yang atas. Padahal kadang-kadang di bawah. Jadi caranya gampang sekali Bapak Ibu. Anak-anak itu rata-rata kalau membuat itu kan butuh tantangan. Saya punya namanya kalau peta konsep itu saya mesti buat permainan. Jadi gini, ketika papan tulis kosong, iseng-iseng datang langsung buat lingkaran di tengah, satu judul bacaannya misalkan Joni yang baik, satu judulnya. Baik, paragraf pertama, nomor absen 5, acak namanya. Silakan ditulis informasi apa yang ada di situ, penting ditulis. Siapa yang ditulis seperti itu tulis ini. Siapa yang bisa boleh nulis di sini, boleh nulis di atasnya, pakai garis itu. Hubungannya apa? Misalkan Joni anak yang jujur, itu enggak? Anak-anak boleh sih jujur, terus boleh tulis lagi. Buktinya dia menemukan dompet dikembalikan. Misalnya seperti itu, kemudian dihubungkan pokoknya yang tidak bisa membuat melanjutkan hanya menyerah. Pak nggak bisa Pak, oke nanti kita posisinya digambar di bukunya, ditulis seperti itu. Jadi tantangannya kalau tidak bisa mengisi ini berarti mereka harus menyalin. Akhirnya apa? Besoknya kembali lagi, anak-anak mesti daripada nulis faktor
akhirnya membaca sungguh-sungguh. Tanpa terasa anak-anak sudah biasa literasi web sekarang. Kemudian itu kalau bahasa Indonesia. Kalau IPA, saya mesti senang memutarkan video. Karena saya nggak mungkin bisa membawa anak ke misalkan tentang perkembangan hewan tumbuhan. Masa saya bawa ayam ke sekolah kan nggak mungkin. Saya berikan video, cari video dulu baru itu nanti. Jadi intinya aktif di anak-anak. Kemudian untuk alokasi waktu terserah dengan butuhnya berapa. Kemudian PPK-nya tadi kalau ingin kolaborasi berarti bentuk anak ke dalam kelompok. Kemudian kalau ingin berpikir kritis, jangan kasih pertanyaan ke anak. Bagaimana bisa seperti itu? Jadi seperti itu Pak Ibu. Kita sudah mencoba untuk apa? Untuk memberi kepercayaan pada anak-anak sekarang. Nomor berikutnya penilaiannya. Ini yang sering salah. Ketika saya pernah melihat RPP-nya teman yang IGP untuk praktek saja tekniknya kok lesan. Padahal teknik ada dua, yaitu tes dan non tes. Nggak ada teknik lesan. Ya, jadi teknik dengan tes dan non tes. Kemudian baru nanti ketika lesan itu masuk ke mana kan? Apakah kalau non tes, kalau tes jelas ada soalnya dan seterusnya. Itu tapi kalau yang lesan itu tergantung pada dengan tesnya itu bisa berulang secara lesan atau secara tulis seperti itu. Kemudian kalau yang non tes itu proyek rata-rata itu. Non tes berarti produk. Jadi bukan mengukur pengetahuan, tetapi mengukur tentang keterampilan non tes seperti itu. Sedangkan instrumennya sikap pengetahuan dan keterampilan instrumen itu kalau misalkan tes berarti instrumennya adalah soalnya. Kemudian kalau non tes itu instruksinya. Misalkan siswa diminta atau membuat karya seni 3 dimensi. Kemudian ada rubriknya, itu instrumennya Bapak Ibu. Hanya itu aja. Sekarang akan saya perlihatkan ini. Jadi secara detail lagi penilaian sikap itu yang utama ada utama dan penunjang. Kita tahu sikapnya siswa dari mana. Yang pertama pengamatan guru pada siswa selama 1 semester. Ini nggak bisa instan, hari ini nggak bisa, harus berkelanjutan. Kemudian ini observasi wali kelas dan guru. Ini kalau di SMP ya. Kalau guru kelas kita setiap hari ketemu. Tetapi yang ini dilaksanakan selama pembelajaran dan di luar jam. Artinya kalau di kelas baik, tetapi di luar nggak baik kan kita harus mengamatinya. Jadi seperti itu. Makanya di rapor belakang luar 1, 0 dan seterusnya. Kalau 1 biasanya itu baik atau perlu ada yang bilang itu nanti sangat baik, kemudian ada yang perlu bimbingan seperti itu. Sedangkan yang penunjang itu adalah penilaian antar teman dan penilaian diri. Ini akan masuk ke PKG, Bapak. PKG yang baru 390 derajat itu nanti ada di situ. Kemudian dilaksanakan sekolahnya 10 kali dalam 1 semester. Artinya panjenengan minta pendapat temannya. Bagaimana siapa temanmu yang sering mengganggu sikapnya, yang tidak jujur. Jadi meminta anak-anak untuk mengisi seperti itu. Ini adalah sikap. Sedangkan untuk pengetahuan, ini gini aja, langsung ini keterampilan aja. Jadi kalau untuk keterampilan itu adalah praktek, produk, proyek, portofolio dan lain. Kalau praktek itu berarti untuk lihat prosesnya. Kalau produk itu adalah membuat sebuah produk tertentu. Kalau proyek itu mengaplikasikan pengetahuannya melalui suatu tugas yang waktunya agak lama. Kemudian portofolio adalah apa yang dilakukan siswa hari itu, kemudian kita kumpulkan jadi satu dokumen. Terus teknik lainnya bisa mungkin punya cara-cara lain tertentu yang panjenengan melihat cara mereka bicara, kemudian cara mereka menyampaikan idenya seperti itu. Nah ini grafik lagi. Nah sekarang panjenengan lihat yang saya printkan tadi di depan panjenengan RPP-nya. Nah yang panjenengan lihat. Apakah itu sudah memuat komponen RPP sesuai edaran Menteri Nomor 14? Yang jelas RPP itu bukan RPP minimal ya, itu ada bahannya. Apakah sudah sesuai dengan edaran? Artinya ada tujuan, kemudian ada langkah pembelajaran atau kegiatan, ketiga ada evaluasinya.
Banyak lihat. Namun apakah itu sudah memenuhi komponen dari surat edaran menteri? Ada tujuannya, ada langkah pembelajarannya, kemudian ada evaluasinya. Meskipun tidak ada metode dan seterusnya sah. Ya. Kemudian dikembangkan ada satuan pendidikannya boleh. Kemudian tujuan belajarnya apakah sudah ABCD yang dari yang atas? Setelah melalui kegiatan menyaksikan tayangan video itu apa kira-kira? Kondisi tentang peranan Indonesia di bidang ekonomi yang dibagikan guru di Google Classroom, siswa mampu, berarti siswanya itu adalah audien, mampu menuliskan laporan, itu adalah behavior. Kira-kira yang dirinya yang mana? Secara terintegrasi. Sudah paham ya? Sekarang yang kedua, yang behavior yang mana kira-kira? Ya, behavior itu kata kerja, membedakan macam-macam magnet. Degrinya benar, audiennya siswa, kemudian kondisinya gambar. Sama paham yang ini Bu ya? Oke, kemudian langkah pembelajaran kita balik. Ini sudah sederhana sekali langkah pembelajarannya. Cukup siswa membuka WA grup kelas, siswa menggali YouTube. Pertanyaannya, apakah ada kegiatan PPK karakter? Kan ada 16 atau berapa itu ya? Apakah di situ ada? Kira-kira ada nggak ya yang menunjukkan bukti bahwa ini sudah ada PPK-nya karakter? Ada banyak karakter di sana ya. Kira-kira ada nggak? Di sini karakternya harusnya ada, ya. Karakternya ada. Sebelum kegiatan harusnya berdoa terlebih dahulu. Harusnya guru mengajak siswa untuk berdoa, itu karakternya. Ini berarti sudah benar tapi kurang pas. Kemudian literasi apa ada? Ada, yaitu menyaksikan video lalu melengkapi peta pikiran, itu literasi Bapak Ibu. Kemudian K4 kan keterampilan. Adakah di sini yang menunjukkan tentang K4 di sini? K4 kira-kira yang mana dia? Keterampilan. Adakah di sini? Yang menunjukkan bahwa ini pembelajaran ini membelajarkan keterampilan. Membuka link YouTube. Itu keterampilan. Karena tidak semua siswa bisa menggunakan teknologi. Jadi kita ngajarkan melalui ini. Sekarang sudah canggih anak-anak. Seperti itu. Kemudian hots, apakah ada hots ini? Di sini tidak nampak. Tidak, hotsnya nggak ada. Kenapa? Karena hots itu biasanya kita temukan di evaluasinya, nanti kita ketahuan. Kemudian apakah ada 4C? Ada namanya kolaborasi. Yang menunjukkan kolaborasi kira-kira yang mana? Hasil diskusi, pintar sekali. Berarti kolaborasi. Kemudian yang menunjukkan tentang berpikir kritis yang mana? Dari IPS, IPA, bahasa yang mengajak mereka untuk berpikir kritis. Melengkapi peta pikiran sesuai, itu mengajak berpikir kritis. Kemudian kreativitas, kira-kira yang mana? Yang bisa mengajak mereka kreativitas. Sama, melengkapi peta pikiran. Ada nanti yang diwarnai, ada yang biasa, seperti itu. Kemudian yang mengajarkan komunikasi. Iya, membuat kesimpulan bersama-sama kan. Itu adalah 4C, semuanya ada di situ. Ya, kemudian kita langsung ke nomor 4. Apakah penilaiannya memuat teknik dan instrumen? Teknik dan instrumen. Ini pertanyaan kerja. Apa saja ke 5 peranan? Apa yang kamu ketahui? Itu adalah evaluasinya. Apakah ada tekniknya di situ? Apakah soal ini diberikan secara lesan atau tulis kan kita nggak tahu. Maka perlu dijelaskan apakah ini lesan atau tulis.
Itu masuk teknik. Jadi misalkan tekniknya adalah tes dalam kurung lesan, dalam kurung tes tulis seperti itu. Kemudian untuk instrumen ini nggak usah karena kadin dan IPK kita nggak hafal kadinnya nih. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Sudah sedikit lagi selesai. Nah ini contoh RPP-nya. Kita lihat, wah kecil-kecil sekali. Contoh RPP yang dari Kak Marto. Tujuan pembelajaran, kegiatan, penutup. Ini versi minimal, artinya versi standar sah. Setelah mengamati contoh siswa dan membaca teks deskriptif tentang benda hidup dan tak hidup dengan lancar, ini sudah. Kemudian yang ini kecil sekali deh, ini memang kecil sekali. Kelas dimulai dengan dibuka dengan salam, ini sudah PPK. Kemudian kelas dilanjutkan dengan doa PPK lagi. Intinya guru menjelaskan sekitar materi yang dijelaskan. Guru bagi siswa menjadi beberapa kelompok, itu maksudnya kolaborasi. Siswa mengamati media pembelajaran tentang materi, ya. Kemudian itu literasi. Guru mengajukan pertanyaan sekitar materi diajarkan, ngajak mereka berpikir kritis dan seterusnya. Cukup ini sah. Kelemahannya penilaian sikap observasi, sedangkan pengetahuannya nanti ditampilkan. Ini yang kanto plus minus. Tetapi secara SE sah benar. Kalau pengawas biasanya punya, jadi mau salah bantu. Apalagi pengadilan ngapunten Pak Abu Khair. Pak Abu Khair tidak mau RPP SE yang ini, minta RPP 13 komponen. Alasnya benar. Pak, kalau RPP sak lembar, piye ngajari? Soalnya di seperti itu. Kalau gurunya berhalangan, yang ngajar siapa? Bisa nggak ngajar apa cuma baca buku tok seperti itu. Karena Pak Abu Khair memang beliau pintar, kemudian sudah punya gambaran. Karena Pak Abu Khair adalah tim asesor akreditasi Jawa Timur, seperti itu. Jadi beliaunya paham. Tetapi pengawat ada yang minta 1 lembar, ada seperti itu. Kalau Pak Bunda, Budi, insya Allah beliaunya masih, kalau tidak, yang penting ada ya seperti itu. Yang ini versi kedua. Oke, ini model Merdeka Belajar yang kedua dari guru SMP. Modelnya dibuat seperti ini. Mata pelajaran, tujuannya. Nah, apakah tujuannya benar? KD3 memahami prosedur penerapan. Apakah tujuannya benar yang ini? Tujuan pembelajaran KD3.4 memahami prosedur penerapan ragam hias pada bahan alam. Apakah tujuannya sudah benar? Ya. Sudah benar tujuannya? Ingat tujuan itu ABCD, nggak ada siswanya, nggak ada kondisinya, nggak ada behaviornya. Berarti yang RPP kedua ini kurang pas. Harusnya menjelaskan prosedur penerapan. Artinya gini, melalui setelah melihat video, siswa dapat menjelaskan prosedur penerapan ragam hias pada bahan alam dengan benar. Itu bisa. Ini kurang pas. Tetapi di sini kelebihannya ini lengkap. Lengkapnya apa? Di sini asesmennya tertulis prosedur penerapan, portofolio, sketsa, dan seterusnya. Tetapi kenyataannya tidak diberikan dari apa contohnya. Modelnya sebenarnya boleh, padahal nanti bisa googling di Google, ada banyak contoh Merdeka Belajar RPP-nya. Kemudian ini yang terakhir, insya Allah kalau nggak salah, kecil sekali. Ini yang dari SMA, modelnya seperti ini. Ini dirinci lagi, pembukaannya 10 menit, intinya 90 menit, penutupnya ini. Bedanya dikasih link-linknya. Jadi untuk instrumen evaluasinya ada linknya, dengan klik. Kemudian di sini tujuannya setelah melalui serangkaian kegiatan diskusi itu sudah ada ABCD-nya. Ini ada lengkap semuanya. Ini lebih detail lagi. Sikap, observasi, jurnal harian, pengetahuan, tes tertulis uraian, sebuah tabung, bla bla bla. Keterampilannya tes tulisnya, Pak Budi akan mencat. Nah, ini ada hanya 1 lembar, tetapi bisa mencakup semuanya. Ini juga sah. Tergantung panjenengan yang mau seperti biasanya ke bawah, tujuan, langkah, evaluasi, atau yang tabel kedua tadi, atau yang seperti ini. Jadi 1 lembar dibagi menjadi dua tabel di kanan seperti itu. Jadi terserah panjenengan. Tidak usah dibuat susah seperti itu. Ini tugasnya biar bukan tugas dia nanti jangan mendingan kali Pak Tony. Jadi panjenengan buat sebisanya saja. Nanti panjenengan buat karena untuk membantu Pak Tony biar menyelesaikan tugasnya.
Insya Allah nanti Pak Tony kalau lancar pasti nggak dengan siapa tahu lulus nanti dengan dibawakan panggang satu-satu nanti. Oke, jadi panjenengan nanti dengan hormat saya mohon panjenengan buat sebisanya RPP satu kali pertemuan sesuai edaran menteri tadi 3 komponen aja. Copy paste dari RPP yang ada, kemudian dengan berikan ke Pak Tony. Ini untuk bantu Pak Tony. Jadi yang paling tidak ada karakternya itu jelasnya di awal, ngajak berdoa, kemudian menghargai sesama dan seterusnya. Kemudian di sini literasinya paling tidak ada kegiatan siswa diminta siswa membaca buku, membaca teks yang ada di buku. Kemudian kecakapannya ada diskusi, kemudian ada kolaborasi, kemudian ada kreativitas dan seterusnya. Dan soalnya nggak usah terus soal bu, cuma tulis aja. Penilaian tertulis soalnya jangan buat linknya aja, misalkan www.damdut.com apa www apa nanti linknya seperti itu atau puisi.com atau apa. Jadi nggak usah dituliskan. Itu cukup. Pak Tony sudah terbantukan seperti itu. Terakhir sekali yang ditunggu terima kasih. Oke. Alhamdulillah. Kalau panjenengan butuh filenya memudahkan, nanti panjenengan mungkin bisa ke Pak Tony atau ke Pak Teguh nanti biar cepat untuk buat tujuan. Copy aja tujuan pembelajarannya yang ada di panjenengan, copy paste. Langkah belajarnya langsung copy paste, tetapi jangan bersaing. Apakah ada berdoanya enggak, jangan tambahkan gitu aja. Pun itu aja Ibu ya. Pak Tony ada tambahan? Terima kasih Bapak Ibu. Jadi apa yang disampaikan Pak Habib memang benar. Tujuan kita adalah meningkatkan kemampuan kita dalam menyusun RPP Merdeka Belajar. Itu dibuktikan dengan adanya hasil produk berupa RPP untuk pembelajaran panjenengan minggu depan. Setidak-tidaknya ada nanti untuk bukti fisik. Kemudian untuk hari ini kita cukupkan itu untuk PR, karena hari ini sudah waktunya untuk lunch. Monggo dilanjut dengan kalian tunjukkan monggo dipun nikmati sambil melihat contoh-contoh yang disampaikan oleh Pak Habib. Jadi suasana kita bikin sesantai mungkin, yang penting terus selesaikan dengan baik. Mungkin nanti ada yang ingin maju bupres berikutnya, saya kasih contoh bupres saya. Jadi ini judul saya adalah Mi Super, artinya mengamati informasi, komunikasi, susun presentasi. Akhirnya produk yang dihasilkan anak-anak itu ini yang saya sampaikan tadi. Jadi saya nggak bisa, saya pakai YouTube. Jadi saya ambilkan di YouTube, kemudian anak-anak saya minta yang itu, ternyata anak-anak mengembangkan sendiri hasilnya hasil seperti itu. Jadi ini ada buku murid saya yang dihasilkan. Ini seperti ini. Jadi bukunya itu bukunya nanti jadi seperti ini. Jadi ada yang kreatif sekali. Kemudian ternyata isinya itu rangkuman dari materi yang dipelajari itu. Jadi saya minta silakan dari tema 1 kalian buat materi aku bebas. Misalkan IPA-nya kamu buat dalam 1 halaman. Ternyata kreatif seperti ini. Ini kalau panjenengan ajak siswa seperti itu, susahnya membuat buku biar timbul, tapi butuh latihan. Dari tutorial YouTube ada bisa. Terakhir presentasi, anak-anak itu presentasinya sama sekali YouTube. Jadi anak-anak senang. Nah ini adalah karya murid saya ini. Jadi seperti itu Pak Ibu. Ini adalah contohnya. Kalau yang mau maju bupres nanti saya kirimkan contoh naskahnya ini. Jenengan dijamin punya ide formatnya seperti ini pasti dapat nomor. Yang penting idenya jenengan itu kalau bupres ini adalah ada hasil belajarnya seperti itu Ibu. Jadi panjenengan nanti harus ada grafiknya. Hah? Lah sama saya ngaku maksud ada dono. Ya seperti itu oke. Nanti saya kirimkan. Ini hanya ide, mungkin panjenengan ingin terapkan ke kelasnya. Jadi bisa buat seperti ini. Kalau ingin lihat contoh nyatanya monggo main ke Kepanjen, ada bentuk literasinya, ada bentuk buku, ada seperti itu. Jadi kita perlu menjadi guru yang di luar biasa, bukan luar biasa, di luar kebiasaan guru yang lain. Coba Pak Danang besok sepeda motornya masuk ke kelas, nanti ya lingkarannya sekarang waktunya seperti itu.
Kalau misalkan tabung tentang bangun uang, sekali-sekali bawa SDM kon yang kecil bagi ke anak-anak. Silakan dengarkan. Ya teh ya, nggak apa-apa sekali-sekali. Buat anak senang kan bahagia, anak merdeka belajar. Saya katakan seperti itu. Kalau misalkan ingin mengajarkan anak lingkungan sehat dan tidak sehat terasa rendah, jangan di kelas bu. Kalau ini lingkungan nggak sehat, ajak aja ke tempat sampah itu. Gimana rasanya? Enak nggak lihat ini? Gak enak pak, bau. Itu nggak sehat. Kemudian diajak ke tempat yang lain. Gimana sawah seger pak? Itu sehat. Jadi di kelas banyak. Lingkungan sehat yang gimana sih? Yang baunya enak pak, enak dipandang. Ya nggak sehat yang itu. Nah, itu anak-anak belajar nanti dengan jadi idola mulai dengan. Mulai sekarang kita harus jadi guru di luar kebiasaan pak intinya. Pokoknya ikut partai saya, partai guru gak biasa, senang di luar, ya. Kalau lebihnya itu mungkin monggo dinikmati. Metode makdana lebih canggih, Pak. Dalam Metode makdana lebih canggih. apa lagi ya? Kan hipnotis saja juga Mulai. bisa. Oh iya, boleh. Lewat kali ya? Oke, mulai. Monggo, dah Mas. Gitu. Sing muter ini bareng iki. Apa? Satu. Jam liburan. Mulai.